Ya Hanan ya Manan ya Qadim al-ihsan bahru judik man yanjud lana bil ghufran. Ya Hanan ya Manan ya Qadim al-ihsan bahru judik man yanjud lana يري هذا الإنسان عبد سوء الخزيان من ذنوب وحلال خائف نقبان. يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان ربنا نستعفيك ربنا نسترضيك ولنا ظن فيك يا رجاء أهل الإيمان. يا حنان يا منان يا قديم الإحسان يا نجوم المليان لنا بالغفران. لا تخيب لم يزال في الداجي قائلا يا حنان يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بوجود المليان جد لنا بالغفران. بالنبي الأمي وخديجة أمي والبنون الخصم سيدات النسوان. يا منان يا منان يا قديم الإحسان بوجودك مليان جد لنا بالغفران. بالنبينا الجام من أبينا آدم وبنوح الأقدام وخليل الرحمن. يا هنان يا منان يا قديم الإحسان بوجودك مليان جد لنا بالغفران. تربة بشار والفقيه المشهار وبآل علو الأبرار من بهم حال زاد. يا منان يا منان يا قديم الإحسان وجودك مليان جد لنا بالغفران. يا صمد يا مطيب العطاء لا تبطي يدري هذا المخطي بالرضا والغفران. يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بوجودك مليان جد لنا بالغفران. بالمطلوب والفرا مثل أيوب وبفرها يعقوب حين زالت الأحزان. يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بوجودك مليان جد لنا بالغفران. الفقير المحضر قائما في الأسحار قائلا يا ستار
صلاح شأن ظاهرا وباطن في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة رسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الكرام ثم صحب القرابة ثم إلى أرواح جميع الأولياء والشهداء والصالحين وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات khususan kutubil ahwal bi yazid al-musami sama kutubul ulum abi hamid muhammad bin muhammad al-ghazali summa ila kutubil maqam sirri syekh Abdul Jilani syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman al-Madani summa syekhina wajadina si Muhammad Arsyad bin Abdullah al-Banjari summa syekhina syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani al-Banjari summa ila ruhi walidina wa masyayikhina wa usulihim wa furu'ihim min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim wa khususiyatihim wa karamatihim bid din wa dunya wal akhirah ila hadratin nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa fi ulumi fid dharaini amin. Qala kembali kita ucapkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan kesempatan ini kita masih diberikannya nikmat yaitu sehat badan, panjang umur sehingga kita dapat kembali bersama-sama dengan niat menuntut ilmu, mencari keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan apa-apa yang kita tuntut dan kita pelajari menjadi penerang dalam kehidupan kita di dunia sampai ke akhirat. Amin. Kita menyambung minggu tadi yaitu masalah banyo sudah selesai, alhamdulillah. Kemudian najis, insyaallah paham aja. Jadi malam ini kita menyambung, yaitu ini suatu pasal pada menyatakan hukum qadha hajat dan istinja. Nah, jadi malam ini kisahnya pasal yaitu mengapa hukumnya qadha hajat itu nang bakami bahera. Nah, lewat istinja nang bebasuhnya kan ada hukumnya. Jadi kena nang apa hukumnya ujar sidin. Ketahuilah olehmu hai Talib bahwasanya adalah qadha hajat itu tiga hukumnya. Nah, ulang nambah hera kami qadha hajat itu masih kita nih gawian kita sebentar ini mulai bangun guring sudah kan dicari itu biasanya WC. WC jamban kalau bahasa kampung. Nah, ini jadi ujar sidin bahwasanya qadha hajat itu yaitu hukumnya ada tiga macam. Yang pertama sunat, yang kedua makruh, dan yang ketiga yaitu haram. Nah, sunat artinya apabila kita gawi mendapat pahala, dan apabila kita tinggalkan karena berdosa itu sunat semalam. Nah, kemudian yang kedua makruh, yaitu apabila kita tinggalkan mendapat pahala dan kita gawi karena berdosa juga itu makruh semalam. Kemudian yang ketiga haram, apabila kita gawe berdosa kita tinggalkan dapat pahala haram hukumnya. Nah, jadi ujar sidin masalah kita artinya bahera kami lawan berbasuhnya yaitu tiga aja hukumnya sunat, makruh, lawan haram. Di luar dari itu pada das ini anu mustakmal ada masalahnya kita kisah berbasuh bahera kami. Kalau masalah banyu tadi semalam mustakmal. Nah, ini kadang-kadang tiga aja hukumnya yaitu hukum kita qadha hajat, bahera atau bakami. Nah, kemudian ujar sidin maka qadha hajat yang sunat itu yaitu nah apa sih kita nang sunat nyakan kita nang kita bakami bahera atau nang apa nang sunat. Nah, yang pertama ujar sidin menutup kepala tatkala qadha hajat besar atau kecil. Nah, jadi kita disuruh menutup kepala lamunnya lalakian Pak ya kopiah barang aja kopiah buruk Pak.
mah lamunnya pinang anduk kah. Nah lamun babinian ini nyaman banget lo jiblab dia lo jilbab. Nah jadi ya kadang-kadang babinian tuh spesialnya nangkasan kagawian spesial, nangkasan santai-santai spesial, nangkasan kawisi kadang-kadang babinian itu yang bapiknya ada juga spesial jilbabnya lalakin gitunya lah. Namun di rumah barang-barang aja kopiah biar rasa sangkut aja pada bapak. Yang penting ujar sini tadi sunat hukumnya menutupi kepala tatkala kabahadat besar atau kecil. Nah jadi ini kan disunat. Jadi namun kita sumpahnya kita lakukan, nah maka kita mendapat pahala di situ. Namun sumpahnya kada kopiah juga kayak apa? Nah itu ada apa juga cuman ujar paguran bahari kalau dimasuki jin jesiden. Nah ya tuh nang lawas mandi dalam isi tuh ngapa-ngapa kah? Asal ada langis terus. Nya banyak kayak gitu lah setengah jam biar dalam isi aja di isi sejam. Lawas pada ngapa-ngapa kan kehabisan tanduk di atas. Mbahnya tuh buka ketuan guru kenapa ngapain dia dalam isi bilangnya behera kami lawas bana. Nah itu bisa kerasukan jin tuh juga. Nah diantaranya tadi kita bakami atau bahera kepala kada batutup. Nah jadi kita sunat hukumnya tuh. Ini nambah hari-hari juga apa cuma kita daripada memantapinya katanya. Artinya ilmu itu nyaman kita yakini bujur-bujur. Artinya kan kita belajaran sama-sama. Nah, kemudian yang kedua di sini menghadirkan air atau batu akan istinja. Nah itu jelas saja bang sudah. Jadi lamun kita ini di WC itu nyaman banget. Ini ada ember sudah ada keran. Jadi kan ada penyakitnya lagi. Cuma ini biasanya kita berjalanan kalau udah tetangga nih ada jamban. Nah jamban itu kita udah tahu adakah bajunya adakah. Nah jadi kita mau merah kami lo naik kayak lo kalian sana lo sana adakah ember. Nah itu juga kalau pindah ada cibuk seorang bawa. Nah maka tuh sunat hukumnya mengadakan air lawan batu akan istinja punya kedada. Nah kalau basuh. Nah jadi kita sunat-sunat artinya kan masalah fikih ini cara berbersih. Nah mulai baru semangat kita cuma kena ada bajunya kayak apa caranya belum kasih berbasuhnya tadi. Nah kemudian ujar sidin yang ketiga mendahulukan kaki kiri tatkala masuk ke jamban. Sama kan bahari juga kita mulai sekolah madrasah yang lah ujar di sekolahan bari masuk kaki kiri japa mulanya keluar nah kaki kanan kemudian mendahulukan kaki kanan tatkala keluar daripadanya jikalau pada hajat di padang sekalipun maksudnya walaupun di tengah padang kah tadi di jamban atau di bisi jadi sunat kita kaki kanan. Nah kemudian dan bertunggang serta mendudukkan kaki kiri. Bahasa kita ini kan ngarang wisi orang ini macam-macam. Ada yang duduk aja lagi, ada yang betakai kan bahasa banjarnya. Nah, jadi itu termasuk juga tak. Jangan berdiri. Nah, berdiri kena nakan. Akhirnya kita disuruh nangka itu. Kemudian lagi nangka 6 menjauhi daripada manusia sekira-kira tiada keciuman baunya maka itu sunat juga. Makanya kita wisi di kamar itu kan sudah rapat aja biasanya di rumah tiala jadi kita kasih makanya ada pembuangnya ya pula. Nah jadi pembuang itu tinggi ke atas. Nah ngalirnya kan orang nang rumah nang buat pondokan ya ketata. Nah rumah itu kan kampat gitu nah ya pula. Mun di kampung dulu gitu rumah kampat. Nah jadi di dapur sebuting jamban. Nah maka dapat tutup nang sini bayar kan cuma gitu sebelah situ. Nah tadi jadi cuma itu sunat lah artinya kan sunat tadi artinya menjauhi daripada padang manusia. Nah kemudian ujar sidin sunat membaca bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ini bacaan nang bahari juga pengira bacaan masuk ke dalam jamban. Nah kemudian nang keluar ghufranakal hamdu lillahillazi azhaba anil adza wa apa. Ini kita hafal belakang sudah mengucapkan pada hafal ini mulai umur 60 tahun ini juga bacaannya Allah. Nah kita ulangi jadi ujar sidin tadi pada hajat itu yaitu hukumnya ada 3. Pertama sunat, yang kedua makruh, dan yang ketiga haram. Nah kita baca tadi nang sunat. Nah jadi sunat tadi menutupi kepala tatkala qada hajat besar atau kecil. Kita laki ini senyamanan berkupiah. Jadi kalau urusan lah ujar ulang balik urusan mencari pahala nyaman aja sambil bayar sambil makan kuliah aja. Cuma kita tahu tadi caranya kan berkupiah. Apa kalau bebinya tadi berjilbab boy. Sebabnya kebanyakannya orang yang kerasukan jin itu nya ke dalam isi ke jamban kemananya kepalanya kan bertutup.
Lalunya kan jamban itu kan bahasa kampung jamban lah. Jamban itu kan bahasanya itu kalau bahasa Arab artinya dosa. Jadi tempat pendosa di situ. Nah, jadi namanya kita sumpahnya kami behera di situ kan bertutup kepala itu tampak beban iblis dan seton. Biasanya makanya orang kalau suka bisa buka jamban, bisa rajin lawas kalau sing keluaran maka disuruh disunatakan menutupi kepala tatkala hajat besar dan hajat kecil. Kita juga lagi kira-kira. Jadi kita sudah tahu nih, nah, daripada dapat dua pahala. Artinya nih menuruti gawian Nabi. Nah, artinya kan kita belajar bujur-bujur, lalu mudah-mudahan kan pelajaran kita sampai ke anak cucu kita, sampai ke anu tahuan. Nah, jadi nyaman kita untuk urusan qada hajat. Kemudian Yazid tadi menghampirkan air atau batu dan mendahulukan kaki kiri tatkala masuk ke jamban. Jadi kisah harus berdiri sudah paham. Ini paham aja, sudah berat cuma kita ulangi. Nah, jadi biasanya pertama dulu kita semuanya kita sepakan kopiah ya kopiah. Jadi itu kan masuk ke dalam jamban. Sunat ujar sini mendahulukan kaki kiri. Nah, ujar bahari kan kita sekolah bahari madrasah ya padahal ujar gurunya. Ini bacaan masuk ke dalam jamban ya Allah. Biasanya kita bahari-bahari bagus dulu. Nah, sunat mendahulukan kaki kiri ya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith ujar. Biar beban open ipin jinnya kayak itu juga di TV ya. Nah, jadi ini jamban jadi bacaan dulu Allahumma inni a'udzubika min nah cara masuk nah nyara situ kan Pak. Itu jadi sunat tadi. Jadi secara kada langsung kita mengikuti gawian Rasulullah. Nah, kemudian keluar ujasidin mendahulukan kaki kanan. Maka tak pernah kita masuk rumah gue punya kau di paling masuk ke dalam rumah kaki kanan, keluar kaki kiri. Itu sebenarnya kalau masuk ke dalam tempat-tempat yang kada bagus, seumpamanya ke jamban tadi. Ke bioskop kan dulu jawabannya kayak apa? Dulu yang kita ingatkan aja nama nanda dahulu. Iya, coba ada dulu kita pada dulu bioskop atau makan. Cuma yang bagus itu kaki kiri dikira sebabkan itu termasuk tempat anu dia cuman ulun kira bergantung kanan kaki kiri yang penting masuk. Cuma kan di sini kalau masalah jamban, kalau masalah WC disunatakan kaki kiri dan keluar kaki kanan. Kemudian kita bacaan ghufranakal hamdu lillahilladzi azhaba anil adza wa afani dulu kita keluar. Nah, cuma bacaan tadi jangan bunyi di model kayak belum mikrofon itu jamban kena. Jangan, nya ada juga kan kalau kita hanya belajar nah. Lalu kisahnya kan bacaannya tahu hendak masuk ke dalam misi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith ya. Kita buat sudah umur ini banyak itu juga pas lihat cucu nih biar nama kami aja ya sadar-sadar aja kita ya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith sudah. Nah, keluarnya kayaknya pasti udah dibantu menuntut nih. Lalu ada bacanya dibantu pembahera, lalu bacanya ghufranakal hamdu jaba. Jadi ujar cucu, anda keluarga aja. Nah, jadi kita ada ilmu cukup kita aja mendengar sudah. Nah, jadi itu hukum qada hajat tadi nang sunatnya. Jadi kita ini terajahi beratane mulai kita bangun guring baik dulu dasar sudah. Maka bangun guring itu nyaman banget biasanya lah bangun guring itu bayar kami dulu parut ini nyaman uang nyala makan besok kan hanya sarapan. Nah di banyak hafal kan kita batis kiri aja. Nah keluar batis kanan gitu kan. Nah kita belajaran tadi kata kopiah mencari kopiah buruk pasang babinya tadi berjilbab. Nah di situ sudah artinya kan menghidupakan sunnah Nabi. Nah maka walaupun kita kayak ini nah walaupun kita ilmu orang bahari ini ilmu kanakan jar bahasanya, tapi lamunnya kita pakai ini salah satu ciri kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Diantaranya ujar Nabi kan man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i bil jannah. Barang siapa yang mencinta nang hidupkan sunnahku ini Nabi nang hukum sunat jar Nabi batis kiri kita gawe itu sunat ujar Nabi kepala bertutup kita gawe masuknya bacaan ini dan sebagainya kita gawe. Maka waman ahya sunnati faqad ahabbani waman ahabbani kana ma'i fil jannah ujar Nabi. Barang siapa yang aku cintai beserta aku kena di dalam surga. Mudah-mudahan kita ya Allah. Nah apalagi Nabi dengan himbau banget orang menuntut ilmu nih luar biasa kisahnya. Ujar Nabi apabila ikam toh lalu di suatu tempat ada kebun surga singgah Gusti.
Jadi sahabat takun, ujar sahabat ya Rasulullah, nang apa garang kabut surga tuh, yaitu majalisul ilmi, ujar orang nang menuntut ilmunya ngapakah? Gitu ya, damatian ilmu nang datang daripada ras, apalagi nang ini gawe kita saban hari. Nah, kira paham sudah ya Allah. Nah, jadi kita menguat aja. Ini juga mulai matan bahari juga baca jadi itihipin berapa penting kitab nih. Bacaan masukkan dalam jamban, dah seneng ini juga sebutin. Kada ada lagi hal lain, jadi juga ada lagi kan hal lain. Matan bahari ini sudah dari nabi kan sampai keluarnya sampai masuknya. Nah, kemudian ujar sidin nang kedua dan bermula qada hajat yang makruh itu nang makruh nang kita behera kami nang kayak apa ulang nang apabila kita tinggalkan dapat pahala dan apabila kita gawe kada boleh saja makruh tapi lebih baik ditinggalkan. Nang apa ujar sidin yaitu bermula qada hajat yang makruh itu seperti qada hajat yang besar atau kecil. Yang pertama yaitu di air yang tenang sedikit yang mengalir. Namun pada kita sini gue di kota ini ada lagi Bang nang ini. Kan ini alhamdulillah sudah zaman apa canggih kan jorong tuh. WC kan sudah banyak. Jadi mungkin nang ini kalau di kota kita pakai. Cuma kalau di pada dahulu itu orang berumah, gue orang kepumaan. Nah, udah perumahan itu kan kalau mungkin bisa ada WC tanggungan. Nah, ini anak kami kayak apa, kayak apa. Jadi mu sudah tahu tadi, kada boleh ujar sidin di air yang sedikit, air yang tenang sedikit kada mengalir, kada boleh. Kenapa? Sebabnya apa kami itu situ juga kami. Nah, apalagi behera ada sumpahnya kan kalau di Padang di perumahan itu kadang-kadang ada sungai. Sungainya itu tenang, kita beres itu pasir aja, alun untung kan gitu. Makanya situ disuruh ujar sidin makruh cari banyu nang landas. Nah, bahari kalau bukan pernah di Matapura, bahari pondokan di Darussalam itu nah, bahari di Murung situ, bahari ini sudah jamban pang rame, misi di jamban mesalor biar takkan nang wayah nang banyak pasang itu umat liwar kayak bahari. Nah, cuma ini sudah diantisipasi pemerintah bahasanya kan, lalu bisi sudah jadi kita alhamdulillah sudah nyaman banget. Kemudian makruh pada liang tanah. Nah, maksudnya tuh pakai gue di luang supaya kan, cuma kalau di sini mungkin kalau kota mungkin kada tahu juga. Cuma kalau di pedesaan, ini biasanya orang nang kapumaan gue musim kemarau. Nah, musim kemarau itu hendak behera kami pas kebetulan tanah tuh bangkang. Nah, ujasin maka makruh kita bakami behera di situ. Kenapa? Samut kesian jadi dalam situ. Apa ini dia samutnya ini kada hujan, kada guntur, kada petir. Tak ada basah aja kok. Sampai apa? Suanang kami di bawah. Nah, jadi situ hukumnya makruh. Jadi mun kita sudah tahu nama itu, lamunya supaya dia ada air tenang, jangan dikamihi. Nang kedua tadi seumpamanya di luang jalan, dia bisa juga orang kami di luang itu jurang tak kami sumber jurang bisa sakit parut. Ya Allah banyak orang itu kapunan jurang bahasanya. Nah, makanya di situ ada hukumnya yaitu tadi makruh nang apabila kita tinggalkan pahala kita gawe ya kada apa-apa jokong tapi lah kayak ditinggalkan. Jadi jangan semuanya kita berjalanan karena tahu panglah dulu orang nasib nih. Kadang-kadang berjalan kita kasih tabuk kan pas musim katam kau ada hulun kah orang pas umumnya anak ngatam pas kapumaan tadi pas anak bekami nah tanahnya bangkang prinsip nyamanan kan petakai situ. Nah, maka makruh ujar sidin di dalam dengan hati-hati. Maka menurut cerita pulang tanah-tanah nang bangkang itu nang luang-luang itu tempat bersarangnya jin. Tuh kesannya rumah jin situ. Nah, jadi mau kita kami itu biasa sakit banget jinnya ya nanti keteknya. Nah, jinnya pas mula laki tuh ya nang kapuhunan japai gue. Nah, itu tuh. Jadi diadakan makruh. Cuman kalau kita di sini sudah WC alhamdulillah. Jadi hukum tuh ini ben sinyamanan sudah kan sama bahari lagi sudah ada WC banyu sudah ada kerannya. Ya loh, WC sudah ada tempatnya, wadah tahinya sudah ada, jadi kada perlu lagi ke batang banyu kemana. Makanya mau hukum ini alhamdulillah nyaman. Nah. Kemudian yang ketiga makruh pada tempat mereka bercerita. Nah, kalau seumpamanya di pos atau seumpamanya di bawah pohon sini banyak di bawah situ nah dudukan orang pakai kesan orang Tuhan ya. Jadi cuma nang berceritanya melainkan bercerita nang bagus-bagus ujar sidin melainkan pada tempat mereka yang berbuat maksiat maka harus kada hajat di sana. Nah, tapi ternyata orang nang tempat bakal kumpulan kada bagus
bagus teh rai itu kamihi sidin wanilah gitu ya. Kadang seumpamanya kini kita punya perjalanan kan perjalanan ada situ orang nak berhubungan pakai kesahan. Nah di situnya pakai kesahan yang bagus-bagus saja maka makruh kita akan berak. Tapi seumpamanya di situ orang nang maksiat tadi beduk di situ banyak merumus kan ini masuk sini. Nah maka ujar sidin tadi melainkan pada tempat mereka berbuat maksiat maka harus kada hajat di sana maka jasidin kami hija inilah bisa kurang pian ya, jadi musuh jadi lebih baik ini ngarang hukum lah cuman kita tadi sudah tahu apa juga kami di situ ya kalau nyaman-nyaman ada WC beli ke rumah kayak itu tuh maksudnya cuma lah mau kita tetamu di kayak itu tadi mau di kampung tuh kan itu banyak kamu orang dah di bangku-bangku kan di bawah pun ketapang biasanya sini tempat ada ketapang nah bola bangku nah jadi di situ kawin tak merotet menyambat di urang itu kan di situ tak jauh sekali pakai kisah wali udah nyambat di urang kena macam-macam nah kita lalu situ di sini menyano kami herai tidak lupa juga cuma wayang sini kan ada urangnya mana ada urangnya kan ada pada kami tanahnya nah jadi kan mau pas di kami tadi lalu situ kena bau hancing baunya ampihan bapak halap yang kami itu ampihannya bau maksiat itu tapi lalu punya melihat hati-hati ya ben siap-siap ya buka nah jadi punya kawan tuh yang bisa digaduhin karena kami untuk ke rumah aja atau cari jam benang bagus saja cuman mengarang hukum tadi menyatakan bahwa sunyi sidin dan makruh pada tempat mereka nambakan kesahan makruh cuman apabila tadi tempat tadi menjadi suatu maksiat atau seumpamanya yang kada bagus di pandai sana karena bapak herai kami kurang bahari pak ada itu kadang-kadangnya kamu yakan dah deh lainnya kami ini mana punya balihan aja nah gitu lah cuman mau ini kira kalau kau apa punya melihat kan kalau kami tanahnya jadi lebih baik kita mata bagian melihat talinya bagian mendengar kita apa kami yang boleh ke rumah kan mengambil sunatnya aja nah kan ada hukum ada pilihan kan gitu toh nah kemudian ujar sidin lagi dan makruh qada hajat di bawah pohon kayu yang berbuah yang dimakan buahnya. Nah, makruh. Nih baik kebanyakan dah nih. Tapi mun kanakan kan coba kita seumpamanya lah bisikan pohon kenanga. Pohon kenanga itu kan berbuah aja kada kita makan nih. Jadi bisukan-bisukan kena anak kita cucu kamihinya situ. Di kamihinya pas inya berbuah kambang kananga tuh kira bau kananga ka bau hancing enggak? Bau hancing. Nah, jadi itu akibatnya jadi ujasin makruh kita qada hajat di bawah pohon kayu yang berbuah yang dimakan buahnya apalagi mangga. Sumpamnya di rumah ada mangga tapi nyaman mana ada berkata kaya merah situ nah. Beriannya tuh. Deh, tapi biar lu yakin aja Bang, mangganya tuh pasti subur. Pasti subur. Cuma rasanya kurang nang manis, dia kena hambar. Kalau taratan pupuknya pupuk kandang. Ya Allah. Nah jadi cuma ijazah itu hukum makruh kita artinya kan kada dibolehkan bakamih atau bahera di bawah pohon pohon tadi kita buah kita makan. Nah ini kamu di sini tapi ada apa kadang-kadang di cuman ini ya tadi jurnal akan hukum lah kita lebih baik kita naik bapak juga kami cuma kebanyakan kanakan maka dasar bujur kan kan di PHD di kami itu pohon kenanga aja tadi baunya timbul api bau kenanga bau hancing wara di hadapan rumah ulun tuh ada biasanya harum aja ada mengamihi bisukan tuh harum bau hancing mau orangnya ulun siapa yang mengamihi betul kambang mana raja apalagi mangga mereka. Nah, kambangnya punya kambang mangga buah hancing, buahnya kadang lagi hambar. Nah, lalu kita disuruh kada boleh di situ yaitu makruh. Nah, apabila kita tinggalkan bapak halata namun yang kita gawe Bang, yang ada bapak juga cuman pilihlah yang terbagus itu aja. Kemudian ujasidin dan qada hajat yang haram. Nah, jadi dari nang makruh nang sunat tadi sudah kita paham semuanyaan nang makruh tadi yaitu di air yang tenang nang kada mengalir di padang liang atau di luang pada tempat orang nang bakal kesahan makruh dan kemudian makruh lagi bahera bakami di bawah pohon kayu nang berbuah lawan dimakan tuh kita sudah hafal semuanyaan
Cuman dalam artian kita kan anu jadi mendarusi, lalu kita tuh gagawi itu jurang tuh ilmu. Nah dalam artian itu kita tada bahapal, maka kita keingatan terus tuh nabian gitu tuh. Nah oh ini ya dasar memang ada hukumnya kan gitu kan. Kemudian tadi yang ketiga nang hukum qada hajat yaitu yang haram, dan qada hajat yang haram yaitu qada hajat besar atau kecil dengan sengaja membawa suatu yang ada tersurat di dalamnya nama Allah dan nama Nabi dan malaikat. Nah, kita maka ujas ini tuh haram. Nah, apa seumpamanya kita kadang-kadang hendak ke langgar atau ke masjid kita bawa yasin kalau nah, yasin di kantong, ya kalau nah, maka ujar sidin haram ada hajat besar bakami atau behera dengan sengaja membawa sesuatu yang ada tersurat di dalamnya nama Allah dan nama Nabi dan malaikat. Nama yasin itu sebenarnya nama Allah itu ada, nama nabinya ada, nama malaikatnya ada. Nah jadi pun kita sudah tahu lah, ya, maka itu hukumnya haram. Haram tuh artinya pun kita bawa maka berdosa kayak artinya membawa Allah Subhanahu wa taala kayak apa aja. Jadi mun seumpama kita membawa yasin kita anda kayak di luar itu nah atau di mana kawan tasbih bangga. Nah tasbih kan. Nah cuma tasbih ini satu kaul tasbih kasan kita berzikir itu punya kaul yang masuk dua. Namun dulu biasanya mau tinggal aja gimana kawan kawannya di bujang tausi. Karena tasbih itu kan subhanallah 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 alhamdulillah Allahu akbar. Nah itu toh. Nah jadi ujar sini tadi haram membawa sesuatu yang ada tersurat itu maksudnya tertulis. Nah nama Allah dan nama Nabi dan malaikat. Nah kayak yasin tadi gue. Makanya kita kebanyakan utas pang dulu aja. Kan banyak kita ziarah-ziarah itu kan kadang-kadang karya nukar utas kalau nah di utas itu kan buat tulisan lah Allahu la ilaha illallahul qayyum ya Allah. Nah limbah itu Allah ya. Nah dan kurang sama melihat di dalam TV yang kayak yang bakal apa nih Pak yang buat asifa jahro apa toh bandulnya itu kan bertulisan Allah. Lalu ulun bingung kada peming ini nama ulah ini bagaimana orang Islam orang kafir ke itu bisa dibawa ke dalam misi bertulisan Allah maka haram hukumnya ya Allah. Nah cuma kena ada jalannya Pak. Mungkin kan orang itu sudah mufakat para ulama juga ini hendak ambil dari sini Allah kalau nah galang bertulisan Allah utas berajah sampai ke kupiah kan ini berajah ya Allah. Nah silang sina kupiah berajah. Nah kalau menurut hukum di sini maka semuanya itu haram hukumnya. Kayak Pak Guru semuanya sudah tahu aja kerennya. Kan hendak ditinggal ampun maaf palanya pala biar banyak muka utas ini kan larang harganya anggaplah dia sejuta sebiji palanya kan utas ini beraja semuanya kan tulisannya supaya la ilaha illallah kan atau bahasa nang surat semuanya Nabi Yusuf semuanya nang pengasih. Nah ditinggal palanya di luar kalau bila jutaan orang kan haram kalau di sini hukum. Lalu namanya apa? Ujar Pak Guru itu lamunya kebritan bawa aja ke dalam cuma kena habis keluar daripada WC atau jamban baca istighfar 3 kali ujar sidin. Kan setiap sesuatu itu kan ada anunya. Contoh. Nah, jadi kan kadang-kadang orang tahu hukum sini kan kata awan nih harus berdosa waru masuk dalam ambah galang beraja sampai ke kuliah beraja pandeng beraja sabuk basal beraja utas beraja jam tangan beraja ke kalung beraja maka pian anda kawisi makanya behera tulis semuanya dulu anda pas diutam maling pak ketentuannya behera pian kadatan nah di dalam ingatan bertinggal tadi. Nah kayak pacarannya nah lamun semuanya kapal lipitan 2 itu nanaran asma datang daripada Allah Subhanahu wa taala pian pakai pian bawa masuk pian berniat kena pas keluar minta ampun baca astagfirullahaladzim 3 kali itu ujar perguruan. Nah makanya orang-orang itunya tas-tas tulis lah di sandangnya di bawahnya aja padahal guru ini kolong kayak buya ya Allah pin ini di dalam tas itu nah
Dalailul Khairat ada bisa situ dah. Perajahan lengkap situ dah. Bahasa lengkap. Sirin bawa aja kan masuk. Mau kita nang awam ini bingung. Nah, guru apa guru ini membawa ayat haram hukumnya. Nah, berarti kita kan ujar Nabi, man qalla ilmuhu kasura tiraduhu. Barang siapa nang sedikit ilmunya, nya banyak-banyak. Tapi lamun sudah kita ajarkan, ya mungkin guru itu kan sudah belajar. Jadi kita daripada tadi darurat dianggap pernya dalam tas tulang ada duit pernya 20 juta, pernya berapa. Nah, kita tinggal behera. Ini kebanyakan biasanya biasanya di pasar. Kalau di rumah kan aman sudah. Di pasar atau di masjid-masjid orang sehingga ziarah apa kan banyak memodifkan dengan tas. Nah, sedangkan dia di tas ini ada Yasin, makin berziarah. Nah, tabarak semuanya bohongnya raja-raja. Apa caranya? Biar bawa aja masuk ke dalam WC, tapi habis keluar kena baca astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu ujar keguruan. Ya udah ketakutnya jadi mungkin caranya jul. Apa caranya guru? Apa caranya? Mun guru nang tanggung kan itu aja sih dari mau kita jadinya. Coba biar kita boleh terus patuli ha utas pacul anu kalung nang asipan kono larang tadi pacul kopiah langsung kopiah berajah pacul pandeng pacul yuk kayak di muka WC pas libahnya keluar nanyap habis kinten manding. Nah jadi daripada itu bawa aja baik. Cuma umpamanya ada tadi jalannya, kalau umpamanya kita ada kawan paling kawan ikuti akan. Nah artinya mau ada jalan silahkan dulu pakai hukum. Tapi mau umpamanya ada jalan di masjid-masjid rentan kecurian kamalingan, bawa aja masuk baca astagfirullahaladzim, astagfirullah keluar tidak buruk karena papa kan gitu toh. Nah maulah hukum kan ampunnya aja, cuman ada caranya. Cuman kita harus mengaji sampai ke sini. Guru namun kita kada tahu kita nyalahkan orang. Maka nang salah hati kan guru nang gunjainya kayak luar biasa itu ada lagi kita menakur. Guru-guru nang cara menehdah hebat tuh lah kita sari kalau habib-habiban lah. Jadi itu bilanya bapak itu pernah di sini tulisan macam-macam Yasin, Basal, segala akar-akar macam-macam doa sidin kan ya Allah. Nah sidin kawisi mana ada lah sidin meninggal di bawah sidin. Nah kalau kita kada paham guru beb haram ya haram seorang menyalahkan orang. Kenapa? Karena kita sedikit ilmunya itu kalaunya masih ada jalan tinggal namun sebanyak kawan yang dijaga kita keselamatannya. Kalau seumpamanya kita batahan tadi utas nah harga sejuta dalam jam yang sekian berajah kupiah banyak ditinggal jutaan orang, bawa aja habis keluar kena baca astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nah kan ilmu kita tahu. Nah jadi ujian tadi memang tulisannya haram. Nah kemudian lagi haram kata hajat menghadap kiblat atau membelakangi dia dengan kubul atau dubur jika tiada di dinding, jika tiada berdinding yang kebilangan antara yang kata hajat dan kiblat. Nah, haram apabila kita bahera kami menghadap kiblat. Tapi kan ini kita sudah ada WC. Nah, kalau ada WC, ada jamban, ada bapak itu kan bapak lagi salah. Pada kemanakah? Jadi mau kurang-kurang sini ini pulang rumah kita mau tukang jangan menghadap ke kiblat, tukang WC-nya aja. Nah, yang kita tahu haram jadi dalam kitab aja. Nah, itu apabilanya di padang lapang. Kan kita seumpamanya ke perumahan. Ulun kan tujuan buat di daerah Wadung kan perumahan sini mungkin sepalih paham sepalikan. Cuma kalau yang sudah pakai ini alhamdulillah kita WC main semuanya aktif. Cuma kita bisa pindah perumahan juga bisa kena penjara. Padanya lalu padanya kan kada tu kabul pada sunyi situ. Nah WC kada jamban kada pas pindah orang ke kami turun kami padanya kita ada langgar ulang gak tuh hadapnya khas ke situ. Nah keigakan sedikit arahnya kami biar nang di higa pohon ke bapak bahasanya. Nah hukum nah yang hadap ke situ maka di sini berdosa haram hukumnya. Nah tapi lamun seumpamanya kita di rumah atau di mana sudah ada WC atau apa sarah pian aja kita ke manakah. Nah jadi itu hukum. Nah kemudian lagi haram kada hajat kada boleh yaitu di atas kubur. Terlalu jauh tidak ada panggilan di atas kubur. Kalau ibunya kesarikan lagi berkawan deh. Ya Allah kawannya lagi balik aja menyuntan sandal udah hari nih sandalnya larang mana saya kan pas kasasarikan palingnya lah kasasarikan nih meninggal menyungkat tadi
lalu limbahnya itu nak behera kubunya pak rumah dibeherainnya padanya kan kalau dua. Maka tuh kada boleh dua haram hukumnya. Nah, kemudian lagi bahera atau bakamih di dalam masjid. Nah, makinnya tapi gue nak kebanyakan nang behera di kami ini karena akan. Tapi wah ini alhamdulillah sudah termasuk zaman apa ini? Zaman modern. Mulai kananakan hanya keluar pada parut tadi kan tadi kada datang banyak kami ini. Pakai popok sampai jurun jangan membuat kita adalah hendak perjalanan ziarah tuh nah hendak ada kami kan sehari deh caranya. Nu kada biar popok nganggangal tuh nah. Ah ya selesai dah tuh. Yalah. Nah, artinya kan zaman ini alhamdulillah Allah taala mengadakan sudah sarabanya artinya alhamdulillah cuma kitanya aja gue lagi. Nah jadi sumpah yang anu kada boleh bahera bakame pada hajat yaitu di dalam masjid. Nah pertanyaan Bang Guru ja kan ini kadang-kadang kita pada dalam jamban tadi sudah membawa nama Allah kada boleh, nama Nabi kada boleh, bacaan Bang yang paling ya kalau jamban karena ada hukum. Ya Allah. Nah ini ya. Jadi Jun apalagi semuanya kita membawa artinya namanya aja tersurat sudah haram apalagi kita bacaan. Jadi di dalam jamban dalam itu disuruh kita kada boleh berpendar. Kalau banyak kasihkan nih tentang ada nih hafalihan namanya mana punya ada punya Muhammad. Begitu bakame sambil keherana ya haram ya mana aku juga begitu. Jadi kada boleh lah. Jadi berani aja cukup dalam hati. Nah, yang kedua Bang Guru, seumpamanya kan di dalam jamban atau sebelum WC berokok, apa hukumnya aja? Ya Allah. Jadi nih para merokok nih, berokok nah, yang lainnya berokok lah, berokokin haram sama yang belum. Nah, jadi hukumnya menurut kita makan makanan juga di dalam WC atau dalam jamban. Mama makan barokah tuh hukumnya makruh. Ada boleh tuh, cuma kebanyakan tahu di sini ulah tahu lah. Di tanggal dahulu tuh kan aneh nah. Apabila kita tuh subuh atau malam ini labenya baju pungan. Bahasa orang Bali itu paham baju pungan lah. Baju pungan. Jauh-jauh kenapa jamban orang bumbun. Ya Pak, cakali ngapa suanang sambil bakami sambil behera pengkumpul rokok. Jamban kagusangan. Kan ya udah. Jadi apa hukumnya itu? Hukumnya yaitu makruh. Bah kada Bapak jual guru aja. Memang kada Bapak jual artinya kan tapi apabila nyapian kau manahan di jam barokah dalam isi ya enggak pahala. Lamun tetapian barokah jual daripada kapuhunan ya enggak terlalu juga kan. Cuma silahkan aja pada Bapak. Makanya buat guru-guru banyak pilih nuliti lah. Berjalan ke sana kemari sampai nang pulang-pulang nih, nang guru bersama bentar. Sidin kadang-kadang kalau di situ kan mati bulan nih, nyala. Nah, sambil keluar ngerupus nah. Jadi mau nang wisi nang angin itu jauh keluar berokok sini situ. Nah, jadi dalam artian tadi bama makan tak masuk itu makruh saja ada haram. Cuma kalau tadi pian nang bacaan sumpamanya kan ayat Al-Qur'an tadi di dalam wisi di dalam jamban membaca ayat Al-Qur'an mengaji sumpamanya, nah itu hukumnya haram pada budi. Itu juga. Jadi kita kan ini hukum kita artinya kan walaupun nang kayak apapun itulah nangaran hukum. Nah, jadi kita makanya baik gawin kita gawin kita mulai lagi balik sampai akhir hayat ini nih masuk ke nih gawin ini nih. Nah kemudian kita sambung dan sunat qada hajat itu nanti tambahannya ujar sedin sunat qada hajat itu bahwa jangan menghadap angin dan jangan pada suatu yang apa nih tikarkan adalah yang berutap ini bahasa ini kadang-kadang sampai paham seperti ada dua. Nah ujasin supaya tiada kembali najisnya kepada suatu daripada badannya dan kain dan jangan ia berkata-kata. Nah ya Allah sunat. Artinya sunat jangan berpender. Nah anu Bang Guru seumpamanya darurat. Kan darurat kan kita kadang-kadang bisa darurat kelak. Nah seumpamanya pian Pak padanya lah. Nah waktu di dalam WC pas yang kebetulan waktu itu limbah datang pajangan kunci sepeda motor mungkin bawa ke musik. Itu anak pian hendak berdadas tuh lah ke pasar membawa sepeda motor bawa kuncinya.
cari-cari karena sudah benar ya Pak. Itu yang di dalam isi petakunnya bah kunci sepeda motor udah biar aja. Nah hukumnya tuh maka tuh harusnya saute punya kata abun kita burung kaya dicariin anak-anak. Jadi kan hukum Pak, hukum tuh bahasa kita tuh ya benar laba-laba ditarik ke sini sampai dari sini sampai. Nah seumpamanya babinian kan kadang-kadang dikau laki ya Allah. Nah cuma menurut kan apa beda dikau laki itu kan wajib menyauti, tapi anggaran kada perlu jangan sauti misi. Kalau seumpamanya kan laki nih hendak tulak sama tadi keadaannya kan tadi biar perenya kan tukang di rumah nih tukang seumpamanya anggaplah tukang masak perenya gue. Nah hingga itu datang laki biarlah bisik banyak masaklah sudah aja banyak kan apa tadi undang aja kita gue di dalam musik hendak ada disahuti laki disahuti kita boleh kenapa tadi. Nah, kalau semuanya sauti aja di dapur udangnya tuh. Nah, jadi hukum gue itu cuma ngaran hukum kita tadi. Cuma pun hitungannya jangan darurat balik disauti, jangan maka kada disuruh di dalam wisi tadi di dalam jamban bapander. Tapi punya darurat kada bapak. Ulun dacak di rumah suljilah darurat pernah. Mbak kita kayak di dalam wisi. Kadang-kadang kita orang batakun anak bahancap semuanya jadi kunci atau apa terina. Kalau dulu, bahja adalah anu just orang misi kan, paksa ya menyauti gue di anu, pada soal beda. Cuman hukum tadi. Nah jadi kalau bapak bukan berarti kita menghinakan hukum, malah maafkan hukum. Ada, tapi kan ada jalannya lah darurat silahkan berpender. Tapi lah seumpamanya kada baranai. Nah jadi itu ditambahnya. Kemudian lagi dan sugianya diangkatkan kain dengan sehabis-habis melainkan sedikit-sedikit juga diangkat hingga sampai duduknya kepada tempat kada hajat, maka selesailah daripada mengangkat nisrun. Kita memang sudah aturannya ini. Bila orang kami itu pasti mangkat tetapi kesilawat tuh lalu akan aja tuh pada bapak mas ini mengarang tadi hukum. Nah. Dan demikian lagi menggugurkan kain tatkala hendak berdiri, hendaklah sedikit juga hingga sampai kepada berdiri betul, maka selesailah ia daripada menggugurkan dia. Jadi apabila kita anak berat angkat bergambar sini bila yang diduntung turun akan itu sudah gawian kita walaupun kita tulis ini sudah dasar memang itu. Jadi ini kalau apa kita lalu ya. Nah. Kemudian lagi bermula istinja itu, nah ini kan ini kita istinja ini kan seperti yang terhadap hukum banyunya kan ada. Nah banyu nang kayak apa pulang lalu dibuat sini nang kayak ini. Walaupun kita tadi istinja sudah pas pakai kupiah, banyunya ada, masuknya batis kiri, keluar kaki kanan, bepander kada, membawa Al-Quran kada, Al-Quran pun sudah dipakainya. Tapi lamun seumpamanya banyunya tadi bang, seumpamanya mustakmal kayak apa? Nah kan itu pulang nih. Nah maka biasanya pak kalau daerah kami itu mau nyenang di lamun orang nang sugih, nang buat di hotel matunya langsung ke itu ya kalau kebun kita ada wadah cat kah biasanya ya Allah ember kah. Nah kadang-kadang ada pupuk. Pas kita hadakan pak kami berana salah yang ngebasuh itu mencelak situ dari caca. Nah hukumnya kena. Nah ini jadi udah sini bermula istinja itu wajib atas tiap-tiap yang kada hajat itu menghilangkan najis dengan air yang mutlak atau dengan batu yang suci. Nah jadi walaupun kita sudah pas tapi banyunya tadi mustakmal maka kada sah pulang, istinjanya kada suci pulang. Nah makanya hukum kan kita mulai daripada banyu. Nah jadi juga supaya kita tuh behera bahwa kami sudah pas buat lalu kita itihi banyu kita nih. Nah maka nang bagus tuh keandakan banyu itu biasanya tinggi pada kita. Nang banyak orang ada paham banyu itu di bawah. Lalu kita membahas itu keperhatikan kasih itu maka mustakmal kada suci menyucikan lagi jadi hukumnya. Nah cuman kalau kita tadi sudah semua kita rapi, embeh itu kita itihi dulu nah. Oh kada apa-apa banyu ini bersih aja kada ada cacat. Nah sah tuh banyu itu. Nah lamun sopa menyampang tadi pas kita hendak berbasuh pas di ember tadi kada bertukup, itu di dalam ada dahi cacat. Nah kayak apa hukumnya? Tapi kalau kita hendak memakai hukum ulun nanti mau balik ke jalan naik balik kan kerannya ada kan isi pun sambil. Jadi gitu aja tuh caranya selesai.
Jadi apabila kita membasuh bakami atau behera ujar sidin wajib tiap-tiap orang nang qada hajat menghilangkan najis dengan air yang mutlak atau dengan batu yang suci atau barang suatu pada makna batu daripada tiap-tiap benda yang baku lagi suci lagi tiada dihormati. Artinya karena cukup kita perhatikan banyunya pulang. Man kalau orang alhamdulillah diberi kelebihan Allah, diberi orang sugih nih, dasa nyaman pangkian. Behera ini kan berbiji-bijinya, maka kada berbasuh, kadang-kadang kada melakukan tangan itulah, tinggal samprot saja selesai, dah. Nah, bajunya tadi sudah bercukup bersih, cuma kita nang makai hukum kadang-kadang tadi nang ember, ini WC kada tentu pak, kelihatan pas ada, ya itu kadang-kadang kebanyakan biasanya udah cat tuh nah. Nah, cuma kalau udah cat itu kita apik ya, apabila kita sudah tutup behera kita tutupi. Memang kita sudah pas kita behera sambil kita behera ini banyak tuh nah. Lamunnya berasih aja, nah alhamdulillah. Lamun sumpamnya ada tai cacak di dalamnya tuh, nah jalan yang terbaiknya balik aja dulu, buangi dulu, ganti suruh nami keran basuh behera. Itu tuh. Nah, jadi itu hukum ujar sidin. Dan jika ada istinja itu dengan air, maka sunat menghimpunkan segala anak jari tengah lalu ditundukkan kepada dubur. Nah jadi kan sunat gue artinya basuh behera itu dengan jari tangan kanan nih, bahasa orang bahari jari apa aja? Jari hantu, tahu banget jari hantu. Nah jadi kesannya behera itu sunat pakai ini nah. Jadi kan gitu nah dia namanya. Jadi disunat ujar sini tadi, dan sunat istinja itu dengan tangan kiri dan makruh dengan tangan kanan. Nah, tangan kiri cuma tangan bawah tadi jari tangan kanan, tangan jari hantu. Nya karena akan bela kada pahamnya barang aja sabar. Nah, jadi ujar sini kita beli sedikit lah. Bermula istinja itu wajib atas tiap-tiap yang pada hajat menghilangkan najis dengan air yang mutlak, sudah paham kita. Nah, atau dengan batu yang suci atau barang suatu pada makna batu daripada tiap-tiap benda yang beku lagi suci lagi tiada dihormati. Dan sunat istinja itu dengan tangan kiri dan makruh dengan tangan kanan. Dan jika ada istinja itu dengan air maka sunat menghimpunkan segala anak jari tengah lalu ditundukkan kepada dubur. Jadi dalam jari hantu kita suruh sunat itu nah. Bahasanya itu bahasa jari hantu aja. Lamun sumpah orang kalau ada biji hantu mah kayak apa aja barang aja kalau jiji hantu jiji iblis ya barang. Jadi mau ada jawab barang aja lagi ya, cuman mau sunatakan nang kandang ini kita bisa basuh bahera. Nah itu pakai hukum mamakan. Nah. Dan lagi sunat mendahulukan membasuh kubul daripada dubur dan menggosokkan tangan pada tanah atau barang sebagainya. Jadi disuruh kita apabila membasuh behera atau bakami behera itu didahulukan membasuh nang di muka. Nah, hanya kadang-kadang kita terlimpasi masuk di bawah di belakang di kulit dulu, hanya di muka pas kasimbul pas banyak yang di muka tadi perancingan, maka biasanya sunat basuh dulu bersihin di muka dulu, hanya yang di belakang. Karena kaidahnya setiap orang behera pasti bakami gue. Ya Allah, setiap orang bahera pasti bakami kaidahnya. Setiap orang bakami kada tentu bahera. Benar. Jadi apabila kita bahera itu pasti bakami. Jadi jalan yang terbaik tadi basuh tadi, basuh nanti muka lo sudah kira basuh di muka sudah aman, hanya ke belakang. Nah, lain orang setiap bakami kada tentu bahera. Bila orang bakami banyak sambatannya gimana bakami aja. Tapi apabila nyampe sambatannya hendak bahera aja, itu pasti kita kami. Nah, itu hukum. Maka ujar sidin sunat mendahulukan membasuh kubul daripada dubur. Kubul ini bahasanya ampun kita nanti muka tah, mana di belakang itu ya murid bahasanya duburnya. Nah, dan menggosokkan tangan pada tanah atau barang sebagainya. Setelah itu maka dibasuhnya akan dia dan mempercikan air kepada salawar atau kain. Nah, jadi batu tutup kesannya pen beratu banyu tadi dipercik-percikakan ke salawar atau kain. Kenapa? Meyakinakan bahwasanya karena banyu kain tadi maka seperti percikan yang bagus. Jadi kita tahu hukumnya. Nah, kemudian sahdan membadailah pada istinja itu pada zon akan sucinya dan jika diperoleh yakin sebaik-baik. Nah, apabila sudah kita gawi nang samunyanya tadi mulai nang sunat sampai ke makruh sampai ke banyu-banyu sampai membasuhnya tangan ini tadi. Nah, sampai tadi artinya kan kita mempercikan itu jadi
membadailah itu maka sudah sah, yakin itu yang sebagus-bagusnya sempurna sudah istinja kita. Nah jadi membab masalah istinja sedikit lagi lah. Kemudian ujar sidin dan tiada sunat mencium tangannya, tetapi jika diciumnya jua maka berbau tangannya, maka dihukumkan tangannya jua yang kena najis kadada nang lain. Hanya kadang-kadang kita nak meyakinakan kadang-kadang. Nah, urang behera bakami itu kan kesannya ini apabila bakami atau behera toh kita basuh sudah kasat, nah itu kan sudah bersih. Tapi apabila masih leher, kesannya kan leher, jelas basuh tuh baru itu masih kada, jadi basuh dulu. Mbak itu kan limbah sudah tuntung itu kasat, limbah itu ujar sidin tadi ada sunat mencium tangan, jangan pengen tuntung aja. Ada cuma tuh sarapian aja bang itu hendak meyakinkan limbah tuntung berbasuh, nah batu tuntung basuh tuntung peheran, main aja. Bawa aja lagi aja. Tuh pintar-pintar tangan seorang nyata-nyata mantuk membasuh itu di kilo. Nah cuma ujar sidin seandainya tadi ujar sidin kan tiada sunat mencium tangannya, tetapi jika dicium jua maka babau tangannya, maka dihukumkan tangan jua yang kena najis kada yang lain batin tangannya nang ligat. Itu cuma tadi sudah kita basuh, tadi kita rasakan lamunnya dasar memang masih leher, kita cium dasar bobot, dasar masih kada. Cuman kalau sudah kasar tadi sudah bagus, sudah nyaman dijapai, kita cium tangan kita masih bau, itu ujar sidin dihukumkan tangannya aja nang babau. Mun pian hukum mano babasuh ulang, pas cium pulang babasuh ulang, ada babasuh aja pian habis atamun banyak yang lain kasihan. Jadi hukum lah tadi, jadi hukum itu ujar sidin kada sunat mencium tangan, tetapi jika diciumnya jua maka babau variannya toh, maka dihukumkan tangannya jua yang kada najis kada yang lainnya tangannya jua habis kisah. Nah, dan tiada berhak bagi air itu akan istinja hingga suci membadailah ia. Nah jadi kalau kita membasuh behera kami itu khususnya behera kada ada berhaknya, kada berbatas banyu tersalah istinja. Apabilanya banyunya banyak kan simbolnya sampai bersih. Tapi kadang-kadang banyu sedikit. Nah kalau banyu sedikit kita bapik ya sedikit. Cuma maksudnya tuh kada ada mesti supaya membasuh behera 2 ember, kada ada 3 ember sebelum, kada ada. Jadi ujar sidin kadada berhak bagi air itu akan istinja hingga suci membadailah, ya artinya kan simbol aja. Apalagi di WC ini kan kerannya banyak aja, sambil dibuka kerannya tenang, sambil buka turunkan ke ember, itu ke basuh air. Nah rasa-rasanya punya masih baru masa bersih lagi simbol terus, masih belum simbol terus, sudah asa bersih, nah sudah berarti bersih banyu tadi kita tahu siapa kata kerannya, maksudnya kayak itu tuh. Kan ada juga nang madakan sekian aja. Nah kadang-kadang nang berbatas tuh baik, kadang-kadang kan kita berbagi baju sempit seorang. Nah kadang-kadang berbagi sempit seorang tuh ya nang imut dulu tadi kan bersihnya kada, burit imut tangan bau ya tadi, apalagi nak kata cium jangan dicium kan, cuma atas harapian aja bang sih udah mencium-cium atau kemudian juga jadi tahu baunya kayak ini bang baunya tunggunya. Nah jadi tadi hukum istinja tadi. Nah dan sunat kemudian daripada istinja, nah limpah kita tunduk pehera kami membaca Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin fardi minal fawahishi. Artinya hai Tuhanku, sucikanlah kiranya hatiku daripada nifak dan peliharakan olehmu kiranya faradku daripada segala yang keji seperti berzina. Jadi Pak tuntut tadi hafal bacanya. Nah kada hafal Pak guru kayaknya hafal bacanya jangan ini kan. Kalau nang baca masuk pada zaman tadi ben hafal. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, itu kan masuk. Keluar ghufranakal hamdu lillahilladzi azhaba 'anil adza wa afani. Limbahnya tuntung itu Bang hafal kita kada paham. Allahumma ta'al qalbi ngapa ya? Alhamdulillah. Nah sudah selesai. Kan itu menjadikan alhamdulillah itu artinya pian sudah menyelesaikan nang kada hajat pian sudah nyaman, parut sudah nyaman, bakami sudah nyaman, kan semuanya sudah anak sembahyang nyaman bersih sudah, lalu alhamdulillah punya kau hafal bacanya. Ulun gini kada hafal tau pian Bah. Nah sama ulun kada hafal juga. Cuma nang parut dihafali tadi nang masuk nang keluar. Lama sudahnya nih banyak orang kada hafal. Pian takuni jangan hafal apa jangan ya. Takuni ketahuan nang kena hebat batu kawan.
batakun pang artinya kan bacaan yang sesudah istinja itu apa tuh jadi bingung. Bacaan masukahnya namun pak masuk hafal. Mbak, Allah minal jubika kalau lupa mana hafal mana apa ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, jadi kesimpulannya tadi kita beristinja artinya kan sunat-sunatnya tadi ada, makruh ada, haram ada, kitanya aja yang memilih. Nah cuma kalau seumpamanya pian tadi bawa makan di dalam puisi tadi itu hukumnya makruh, perokok makruh. Nah tapi apabila nyapian tadi semuanya mengaji di dalam puisi, nah kan palingnya kan ada aja malam ini dapatnya kali ingatan sambil berherat ya Hanan ya Manan ya Qadim al-ihsan. Oh iya, jangan di luar aku dibaca aja. Kebanyakan gue urang nangka ininya kada tahuin biasanya kan anak TK. Ulun kan anak TK tuh warna warnanya di dalam jambannya pembacaan. Ya Allah, anak TK, anak TK ini katanya kada paham, akan kada boleh. Ya Allah, masuk ke dalam jambannya kadang-kadang penyanyi ada ngajinya. Nah, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'isi. Kita mendengar kayak apa, Bu? Kita mendengar baik tak kuring aja alhamdulillah anakuna. Bisanya. Cuma ini kada paham cara mandaknya kan itu. Oh, kita menuruti juga, bas malu kan anak sampai di dalam isi pembacaan. Nah, maka dasar baik anak tuh anak TK tuh lah. Ulun lagi kadang sampai ke wisi-wisi ini baca aja. Bamulutannya ketujuan dalam isi rejin sampai wisi assalamu alaikum ya Allah ya inal ambiya ya sambil bakam sambil heratnya. Nah lamun inya gue kada apa-apa, lamun kita jangan dituruti, kita berani aja cukup tadi kita memakai hukum-hukum yang sudah kita pelajari lagi kira paham baik kalau lah ini masalahnya jujur mudah-mudahan kita belajarnya santai aja, yang penting ampunnya memahami itu mau sudah paham, lalu kita kena di dalam kehidupan sehari-hari taranjahi ingat kita. Nah jadi kita ingat sini aja nih malam ini terakhir kita kalau dulu lah. Nah jadi insya Allah kita kena habis puasaan aja nyambung, habis libur kena ada aja pimpinannya kan memadahkan. Nah jadi ulun pribadi banyak-banyak minta ampun, minta ridha, minta halal. Kita kan para puasaan sebenarnya mah puasa ya jasa bulan mudah-mudahan kawat biar mudah-mudahan kawat puasa mudah-mudahan kita kena panjang umur, habis buka kena kita bertamuan pulang. Jadi kita nih 3 bab sudah kita selesaikan sebelum puasa. Nah mungkin kita sampai ke sembahyang, sampai malam kita hanya semuanya kita ajarkan kita ini kan masalah banyu, masalah istinja, masalah hadas sudah alhamdulillah sudah paham. Nah kena mungkin masalah junub, masalah nang sembahyang mangkat takbir, nang rukun 13, rukun tahlil, rukun tablik, nah kena kita pegang maten jamin alhamdulillah sudah kita yaitu 3 pasal kalau kita sebelum bukan yang mudah-mudahan kita kau menyambung habis artinya kan habis hari raya kena ada jam main Quran. Jadi ulun banyak-banyak lah minta ampun, minta ridha, minta halal, ulun kada ahlinya juga sakadar nang bisa nang kayak ini kok sudah, cuma mudah-mudahan walaupun artinya kan kayak banyak kita mudah-mudahan Allah nang memahamkan. Jadi amaliyah nang doa nang ulun beriakan sama kalian amalkan aja insyaallah alim aja. Ada Allah ma'alif nih lima tuhibbuhu wa tardahu minal qawli wal amali bi ta'atika innaka dzul fadlil azim. Allahumma ajil alayya ilman laduni manfaatan wa mubarakatan minhu abduka wa nabiyyuka sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amaliyah aja sehari sekali barang alim aja kena Allah memberikan ilmunya lewat kadang-kadang udah dengar aja set nama sudah paham ini nah. Kita tutup kitabnya, kita baca apa paham aja kan sudah melihat kesimpulannya nang apa bacanya banyak mana itu Allah nang memahamkan lewat doa tadi dan doa-doa nang lain. Nah cara lagi banyak-banyak ulun minta ampun, minta ridha, minta halal dan kita sama-sama berdoa mudah-mudahan sehat badan karena kita kawal kurang menyambung pembicaraan kita dan mudah-mudahan kita bertahan sehat badan, murah rezeki, mudah-mudahan sugihan bertahan amin ya nyaman kita bermajisan ya Allah. Nah jadi mudah-mudahan bulan puasa kita kawat puasaan bertahan, mudah-mudahan kita artinya kan sehat selalu kawat kita mendapat pulang ulun sekali lagi banyak-banyak minta ampun, minta ridha, minta halal ila hadzina wa ila hudratin nabi al-fatihah. Amin.